Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih di mata kuliah kemuhammadiyahan. Kali ini kita membahas materi yang keempat tentang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCH disingkat. Meneruskan dari materi yang ketiga di pembahasan ketiga yang lalu tentang kemuhammadiyahan secara umum, profil pendirinya, latar belakang pendirinya, pemikirannya, ajarannya, kemudian organisasinya. Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan. Bagaimana sih keyakinan Muhammadiyah itu? Bagaimana sih cita-cita hidup Muhammadiyah? Muhammadiyah itu atau warga Muhammadiyah. Definisi dulu. Ya, definisi dulu. Keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. KCH matan atau mengeluarkan. Matan artinya mengeluarkan atau mengikat. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya. MKCH matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Oh, ini kurang ini judulnya. MKCH, M-nya itu matan, K-nya itu keyakinan, C-nya itu cita-cita, H-nya itu hidup. Ya, MKCH Muhammadiyah. Matan itu mengeluarkan atau mengikat. Matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah itu berarti sebuah teks dan putusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh sidang tanwir. Jadi apa keputusan sidang tanwir? Itulah yang harus diikuti oleh warga Muhammadiyah. Nah, pernah dulu sidang tanwir di Ponorogo tahun 1960 berapa itu? Pernah itu. Jadi MKCH itu adalah sistem paham atau ideologi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Tujuan dari agama Islam yang diakui oleh organisasi Islam Muhammadiyah itu. 5 teks keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. 1. Islam kafah. Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Jadi tidak terkait dengan TBC. Harus bersih dari TBC. T-nya itu tahayul, B-nya itu bid'ah, C-nya itu khurafat atau syirik. Tahayul itu ya tahayul, percaya dengan hal-hal yang dimitoskan, yang katanya, yang dari orang dulu gitu. Seperti kejatuhan cicak, atau kejatuhan kotoran cicak, atau mimpi dipatok ular, yang katanya dapat jodoh gitu ya, yang kejatuhan cicak sial, kejatuhan kotoran cicak apa itu dapat rezeki apa sebaliknya itu enggak tahu, saya lupa itu. Waktu kecil itu kan apa namanya di masyarakat kita beredar seperti itu. Hujan di siang hari, panas-panas terik, ada yang mati, ada yang meninggal nanti gitu ya. Itu kan apa ya, tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam, itu tidak ada kaitannya. Apa ada di hadis di Al-Qur'an apa namanya tanda-tanda ada orang mati itu dengan hujan panas, itu kan enggak. Itu bid'ah apalagi ya, yang mengada-ngada, yang tidak dicontohkan oleh Rasul dalam artian membuat hal yang nyeleneh yang keluar dari ajaran Islam. Apalagi khurafat, syirik, percaya pada jimat itu. Tes PNS kalau tidak pakai pulpen dari Mbah guru ini itu nanti tidak bisa jawab soal, itu tidak lulus nanti PNS-nya. Tidak boleh, apalagi sekarang sudah pakai komputer ya, laptop ya, tidak pakai pensil-pensilan lagi ya. Dan laptop komputer juga sudah disediakan oleh panitia. Sudah tidak ada alasan untuk syirik atau khurafat lagi gitu. Yang kedua, Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama untuk semua yang ada di dunia ini ya. Untuk semesta alam. Jadi ini konteksnya adalah nas, linnas. Jadi untuk seluruh umat manusia, bukan hanya lil muslim atau lil mukmin. Ya, apalagi lil Muhammadiyah tidak ya. Tapi Muhammadiyah ada untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan umat.
Rahmatan lil alamin gitu ya. 3. Amalan hanya dari Al-Quran dan Sunnah. 4. Integrasi ajaran-ajaran Islam meliputi segala bidang. Jadi di sini maksudnya ya dari Al-Quran dan Sunnah dan saling berintegrasi, dari sumber utama Al-Quran itu sendiri gitu. Baik di bidang akhlak, akidah, ibadah, apalagi muamalah sosial masyarakat kita ya. Yang kelima, meyakini ideologi bernegara. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini adalah keputusan Tanwir tahun 69 di Ponorogo. Jadi bangga kita di Ponorogo ini pernah dijadikan tempat sidang Tanwir. Diputuskanlah sidang Tanwir itu yang seperti yang terakhir nih ya, sebelum pandemi Munas Muhammadiyah di Makassar terakhir itu ya, melahirkan keputusan yang Tanwir Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu. Kemudian Islam dalam keyakinan Muhammadiyah itu tajdid, dalam arti permurnian, menata kembali keagamaan itu. Jadi bukan buat baru, tidak ya. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah, akidah, lagi-lagi akidah di sini tauhidnya harus bersih, murni lillahi ta'ala. Ya, harus murni, bersih lillahi ta'ala. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillahi rabbil alamin. Bersih dari segala gejala musyrik, bid'ah dan khurafat tahayul. Ya, yakin pada Allah, sang penolong, sang pemberi rezeki, apalagi sang pengatur kehidupan. Ikhtiar dengan bekerja keras, dengan menghidupkan sunnah-sunnah, dengan menjalankan, mentaati perintah, menjauhi segala larangan. Yang kedua, akhlak, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah itu akhlak, harus baik akhlaknya, harus mulia. Yang ketiga, ibadah sesuai dengan tuntunan, pedoman gitu ya. Semua diorientasikan untuk ibadah. Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Muamalah duniawiyah, membimbing dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan. Jadi dibimbing, ayo kegiatan yang positif, kegiatan yang islami, diberi wadah dengan organisasi ini gitu. Tuh ya, itu pembahasan kita kali ini tentang MKCH. Silakan teman-teman yang masih unek-unek pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar di Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.